سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بسم الله الرحمن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'al imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur sama-sama kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid kita ini. Semoga pertemuan kita ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dipertemukan di dalam surga Allah bersama-sama nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat berkaitan salam tidak bosan-bosannya senantiasa selalu kita hadiahkan untuk junjungan kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pengurus masjid yang sama-sama kita hormati, apa-apa mengukur dan dituakan dan didahulukan selangkah demi dan syarat yang Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang ke-218 dengan judul pengajian kita yaitunya pesan-pesan hijrah. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan Allah, beberapa hari yang telah berlalu umat Islam telah melaksanakan penyambutan tahun baru Islam. Penyambutan itu dilakukan sebelum datangnya tahun baru Islam. Ada juga umat Islam yang memperingati tahun baru Islam, diperingati pada hari yang jatuhnya tahun baru Islam tersebut, dan juga sampai sekarang masih ada, dan bahkan sampai Jumat Sabtu besok, hari Ahad besok masih ada juga yang memperingati tahun baru Islam. Diperingati karena tahun baru Islam telah berlalu beberapa hari lewat, tentu diperingati. Berbagai macam cara umat Islam memperingati tahun baru Islam. Ada yang pawai obor keliling komplek, keliling kampung, baik di kota maupun di luar kota. Ada yang melaksanakan MTQ memperingati tahun baru Islam. Ada yang mengadakan lomba, berbagai macam lomba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah masih ada kepedulian umat Islam terhadap kalender Islam. Sementara di sisi lain, ketika datangnya 1 Januari atau 1 tahun baru Masehi, banyak juga di antara umat Islam yang merayakannya. Ada yang tidur di jam gadang menunggu jam 00. Ada yang tidur di Jembatan Setunurbaya menunggu jam 00. Ada yang berkemping di tepi laut, di tepi danau, di puncak-puncak bukit. Bapak Ibu, katanya menyambut tahun baru Masehi. Bapak Ibu, 1 Januari. Ada perbedaan antara bertukarnya tahun baru Islam dengan tahun baru Masehi. Apa perbedaan itu? Bapak Ibu, kalau tahun Masehi itu pertukarannya jam 00, kita lihat sama saja hari tetap gelap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT,
Tidak ada keadaan seperti itu saja. Bintang tetap seperti itu berkedipnya, bulan tetap seperti itu warnanya. Jam Allah. Tetapi pada pertukaran pergantian tahun baru Masehi dari Zulhijjah akhir bulan dengan 1 Muharram itu ada perbedaan. Apa perbedaan itu? Bahwa pergantian tahun baru Islam itu, Bapak Ibu, terbenamnya matahari. Di situ letaknya. Kalau 1 Januari jam 00 malam, jam 12 malam. Kalau kalender Islam pertukarannya terbenam matahari. Apa perbedaannya? Terbenam matahari, hari gelap, datang malam begitu. Bapak Ibu, sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Nampak perbedaannya itu. Dengan terbenam matahari telah bergantinya tahun baru Islam dari 1443 Hijriah menjadi 1444 Hijriah. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, berbicara kita tentang tahun Hijriah atau kalender Islam, itu erat kaitannya dengan peristiwa hijrah. Erat kaitannya. Kenapa? Karena dihitung semenjak Nabi Muhammad SAW hijrah. Pada masa Nabi Muhammad itu hidup, kalender Islam belum ada. Tidak ada. Meninggal Nabi Muhammad digantikan oleh Abu Bakar. Pada masa Abu Bakar, kalender Islam belum ada juga. Meninggal Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab itulah kalender Islam dibentuk. Konon kabarnya, Khalifah atau Presiden Umar bin Khattab sering kena protes oleh bawahannya atau gubernurnya karena surat yang dikirimnya tidak mempunyai tanggal, karena belum ada kalender Islam. Maka dia usulkanlah membuat kalender Islam pada masa Umar bin Khattab itu. Dia datang rapat. Dalam rapat itu ada beberapa usulan untuk memberikan nama sebuah kalender Islam. Kalau kalender Masehi, namanya tahun Masehi. Apa itu? Yang dimuliakan Allah. Tapi kalau kalender Islam, apa namanya? Belum ada ketika itu. Ada yang mengusulkan kalender Islam itu diberi namanya tahun Miladiyah. Miladiyah dihitung sejak Nabi Muhammad itu lahir. Milad itu lahir artinya. Anggota rapat tidak setuju. Kenapa? Ketika Nabi Muhammad itu lahir, orang di Mekah itu belum ada yang Islam satupun. Kemusyrikan merajalela, kezaliman merajalela. Orang tak setuju. Lalu dalam rapat itu ada yang mengusulkan kalender Islam itu diberi namanya tahun Nubuwah. Dihitung semenjak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ya Bu, orang tak setuju juga. Peserta rapat tak setuju. Kenapa? Ketika Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul, orang di Mekah itu banyak yang menentang Nabi. Banyak menentang Nabi. Sahabat Nabi dikucilkan, sahabat Nabi dizalimi, diazab, diembargo. Tak boleh tinggal dalam kota, di pinggiran kota begitu. Nabi terancam nyawanya, dibuli, dicaci, dimaki, dihina, difitnah. Bahkan Nabi pernah dilempar dengan batu di Taif. Apa itu? Maka orang tak setuju kalau kalender Islam itu diberi namanya tahun Nubuwah, ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Maka ada yang mengusulkan, apa itu? Konon kabarnya yang mengusulkan itu anak muda bernama Ali bin Abi Thalib. Diusulkan oleh golongan muda bahwa kalender Islam itu diberi namanya tahun Hijriah. Tentu diminta alasannya. Maka dibeberkanlah alasan itu oleh orang yang mengusulkan itu. Alasannya adalah apa itu? Semenjak Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, semenjak hijrah itu Islam bisa berkembang. Kalau Nabi tetap di Mekah, Islam sulit berkembang, Pak. Dakwah Nabi selalu dihalang-halangi. Nabi keluarganya selalu diancam. Sahabat-sahabatnya dianiaya. Dakwah tak bisa berkembang di Mekah. Tetapi setelah Nabi itu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, di Madinah Islam itu berkembang. Apa itu? Hukum Islam bisa diterapkan, pendidikan Islam bisa diterapkan, politik Islam atau pemerintah diatur oleh Nabi, dakwah Nabi itu disokong bersama-sama, Nabi dan keluarganya dijamin keamanannya. Pokoknya di Madinah itu Islam bisa berkembang, peradaban Islam itu berkembang.
Bapak Ibu, itulah menjadi alasan bagi orang yang mengusulkan kalender Islam itu ini namanya tahun Hijriah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai sekarang kalender Islam itu namanya tahun Hijriah. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, peristiwa hijrah itu yang dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu bukanlah perjalanan biasa seperti kita pergi berjalan-jalan ke Danau Maninjau atau ke Danau Singkarak atau ke Kebun Teh atau ke Pantai Kuta Bali dan segala macamnya atau ke Raja Empat. Itu bukan perjalanan biasa. Itu adalah perjalanan spiritual seorang Rasul pilihan Allah. Setiap episode perjalanan itu penuh makna, baik yang dilakukan oleh Nabi maupun oleh sahabat Nabi. Apa maknanya itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Pertama, kami merunut dulu Pak, merunut dari awal dulu. Latar belakang diantaranya Nabi Muhammad itu hijrah, memang atas perintah Allah SWT. Oleh karena Islam sulit berkembang, ada sahabat Nabi bernama Bilal bin Rabah, diseret ke padang pasir, ditangani, ditendang, ditinju, dicambuk, berdarah-darah. Kenapa itu terjadi? Karena dia menganut agama Islam. Walaupun dia dicambuk Bapak Ibu, ditangani sampai berdarah-darah, namun dia tetap mengatakan Allah, Tuhan saya Allah, Allah Ahad. Begitu yang dialami oleh para sahabat Nabi yang beragama Islam ketika itu, namun tetap teguh dan konsisten dengan agamanya. Ada sahabat keluarga Sumayyah, orang tuanya dibunuh di hadapan anaknya, diseret dengan di tengah padang pasir. Konon kabarnya satu kakinya ditarik oleh kuda ke timur, satu kakinya diikat dengan ke kuda ditarik ke barat. Itu kuda yang menarik dengan berlawanan arah. Sakitnya bukan main Pak. Boleh jadi putus kaki itu, kunci-kunci kaki itu antara pinggang dan kaki, dan mati ayahnya di depan anaknya. Kenapa? Karena beragama Islam. Dibunuh ibunya di depan anaknya, ditusuk dengan tombak yang panas, dipanaskan dengan api, ditusuk di depan anaknya. Mati ibu yang melahirkannya itu di depan anaknya. Apa sebab? Karena beragama Islam. Sahabat-sahabat Nabi Bapak Ibu dikucilkan ke pinggiran kota, tidak boleh tinggal di dalam kota, tinggal di tepi-tepi kota, di bukit. Kalau tinggal di bukit itu Bapak Ibu, itu masih bisa kita untuk berpegang Pak. Nabi itu tidak boleh tinggal di dalam kota berbulan-bulan lamanya Pak, bertahun. Dalam perjanjian itu Muhammad dan orang yang beragama Islam tidak boleh tinggal di dalam kota, tinggal di pinggiran kota. Perjanjian itu ditandatangani, ditempel di dinding Ka'bah. Memang Nabi harus patuhi, Bapak Ibu dan sahabatnya. Demi Bapak Islam bisa berkembang, sehingga itu perjanjian itu disepakati. Itu lama Pak. Kalau tinggal kita diasingkan yang beragama Islam di bukit itu, kita masih bisa bertenggang Pak. Panas hari ada pohon untuk berteduh, hujan hari Pak, kita masih ada pohon untuk berteduh. Karena berbulan-bulan diasingkan, bisa nanam bayam di situ, Bapak Ibu, dan segala macamnya. Lalu tumbuhan bisa bercocok tanam. Tapi kalau di Mekah, kami sudah pernah balik di Mekah Pak, di Madinah. Kita lihat bukit-bukit di Mekah itu pakai kerontang, padang pasir gersang. Nabi diasingkan dengan sahabatnya di situ, Bapak Ibu, mau tanam apa di situ Pak? Tanam bayam, tahu tumbuh. Tanam cumi baga tumbuh di padang pasir kering kerontang, angin tanam labu, bawang, kentang, tak bisa tumbuh. Tapi Nabi dan para sahabat tetap konsisten dengan agamanya, tetap beribadah, tidak mau melepaskan agama. Di sini hijrah memberikan ajaran kepada kita. Kita yang sekarang ini tidak ada yang menteror kita dalam beribadah, tidak ada yang memaksa kita untuk pindah agama. Seharusnya umat Islam pada saat sekarang ini lebih giat lagi beribadah, lebih giat lagi ke masjid, lebih giat mendengarkan pengajian. Kenapa? Tidak ada yang menghalang-halangi kita. Bu, ibu ke masjid tadi ada diancam undang, ada kan? Ibu pergi ke masjid itu ada dilarang-larang undang, ada kan? Artinya sekarang ini tidak ada yang menteror kita
mereka tidak ada yang mengancam kita, seharusnya umat Islam lebih bersemangat lagi dalam beribadah di masjid, mendengarkan pengajian dan segala macamnya, karena tidak ada tantangan. Sementara sahabat Nabi dulu berat tantangannya. Ini yang pertama. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, sahabat Nabi begitu dizalimi dan segala macamnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, namun Islam tetap berkembang. Islam tetap berkembang, pengikut Nabi makin banyak. Ini yang membuat orang kafir Quraisy itu stres, depresi, Pak. Yang sangko Islam itu kok bisa diambil gitu, rupanya tidak. Tak saja, Pak. Malah Islam makin berkembang, bertambah pengikut Nabi, sampai orang Quraisy itu Bapak Ibu mencari seorang laki-laki untuk diajak berunding dengan paman Nabi atau paman Nabi. Ditawarkan 3. Hai paman Nabi, katakan kepada kemenakan engkau itu, asalkan dia mau berhenti berdakwah, kami beri 3 alternatif, 3 kepadanya. Apa itu? Yang pertama, kalau Muhammad mau berhenti berdakwah, jangan disampaikan juga Islam kepada kami. Kami tawarkan kepada dia menjadi pejabat di kota Mekah ini. Nah, usah dia kampanye, setelah sekarang Pak, usah buat spanduk, tidak usah buat kalender Islam, tidak usah buat baju kaos, tidak usah kasih bantuan jilbab dan beras, karena dia memiliki yang langsung Muhammad itu kami angkat dari pemimpin sini. Orang nomor 1 Mekah. Asalkan dia berhenti berdakwah. Yang kedua, kami akan berikan kekayaan kepada Muhammad itu. Emas kami, anting, gelang, duku ya, kalung, cincin, anting, emas, perak, intan, berlian, kami berikan untuk Muhammad, kami kumpulkan. Asalkan kemenangan kau itu berhenti berdakwah. Itu tawarannya menggiurkan tuh Pak. Menggiurkan tuh Pak. 3, asalkan kemenangan kau itu berhenti berdakwah, kami carikan perempuan yang cantik-cantik di kota Mekah ini untuk dia jadi pejabat, diberikan kekayaan, diberikan perempuan cantik, berapa orang dia mau, asalkan dia berhenti berdakwah. Jawab oleh paman Nabi, disampaikan kepada keponakannya Nabi Muhammad, tadi datang orang Quraisy kepada Muhammad, disampaikan kepada Muhammad, karena paman, kalau engkau mau berhenti berdakwah, diberikan 3 hal. Diangkat jadi pejabat, diberikan perempuan yang cantik-cantik, engkau diberikan harta yang banyak, emas, intan, berlian. Menggigil Nabi Muhammad menjawab, ya, apa kata? Paman, katakan kepada orang Quraisy itu, Pak, andaikan dia meletakkan matahari tangan kananku, lalu meleleh tanganku kena panas dan beratnya, dia letakkan bulan di tangan kiriku, lalu meleleh pula tangan kananku kena panas atau beratnya, aku tidak akan pernah berhenti berdakwah paman sampai aku mati. Nyawa taruhannya. Ini Bapak-Bapak. Ini makna hijrah kedua Pak, memberikan pelajaran kepada kita umat Islam agar mencontoh dan meniru Nabi Muhammad SAW. Konsisten kita membela agama Allah, memperjuangkan agama Allah ini dalam konteks kekinian, kedisian, dalam artian kata dalam keadaan sekarang. Kita memperjuangkan agama Allah, tetap konsisten kita ke masjid ini, meramaikan masjid ini, meramaikan pengajian ini, memberikan bantuan kepada anak yatim, memberikan infak sumbangan kepada pengurus masjid, apa yang diminta. Berarti kita ikut memperjuangkan agama Allah SWT, tetap konsisten, istiqomah. Ini mana hijrah kedua, pesan hijrah kedua. Oleh karena Nabi Muhammad ini Bapak Ibu tidak bisa ditawarkan kepadanya perempuan, harta, pangkat, ditolak mentah-mentah oleh Nabi. Lalu rapatlah orang Quraisy di balai pertemuan, tempatnya rahasia, peserta rapat rahasia. Yang peserta rapat itu adalah dedengkot dan suhu-suhunya orang Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan segala macamnya. Dalam rapat itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, 3 apa? 4 malahan. Pertama, Muhammad itu dibunuh dengan racun. Itu Pak, opsi pertama Bu. Apa jawab peserta rapat itu? Nah, mungkin Muhammad itu diracuni. Kenapa? Orang-orang yang berada di sekitarnya adalah orang-orang yang setia, akan mungkin mengkhianati Muhammad. Opsi kedua, Muhammad
juga setuju. Kenapa? Tidak bisa Muhammad itu diusir. Kenapa? Dia orang baik, kelakuannya baik, dia sopan, santun, pandai berkawan. Kalau diusir dia dari kota Mekah, pindah ke tempat lain karena dia pandai berkawan, orang sopan, orang baik, nanti banyak temannya diserangnya kita balik ke sini. Opsi ketiga, Muhammad itu dipenjarakan. Nah juga setuju orang peserta rapat. Kenapa? Kalau Muhammad itu dipenjarakan nanti dilepaskan oleh Tuhannya. Kata salah seorang orang tua yang ikut rapat. Apa kata yang lain? Pak, bagaimana dia akan dilepaskan oleh Tuhannya? Kami yang sudah bertahun-tahun menyembah Lata, Uzza, Manah, Hubal ini, patung-patung ini, jangankan melepaskan kami, Pak, berbicara saja dia yang kami tidak. Apa jawab orang tua itu? Yang kalian sembah itu bukan Tuhan itu, yang Tuhan itu Allah, kata orang tua peserta rapat itu. Sehingga bingung yang lain, Pak, Bapak ini misinya sama dengan kami, ingin membunuh Muhammad. Tapi kok Tuhan Bapak sama dengan Tuhan Bapak? Bapak sebenarnya siapa sih? Apa katanya? Saya ini lebih tua daripada ini kalian. Daripada niat kalian, daripada niat kalian, niat kalian, daripada niat kalian, dari niat kalian boleh. Siapa dia, Pak? Orang tua itu adalah iblis yang menyamar sebagai manusia. Iblis. Ya memang Pak, iblis ini lebih tua daripada Adam. Niat kita itu kan Adam. Dia lebih dulu ada pada Adam. Bapak Ibu, orang tua itulah yang mengusulkan. Apa katanya? Saya punya usulan. Usulan adalah Muhammad ini dibunuh bersama-sama perwakilan suku masing-masing. Kalau menuntut keluarganya tidak akan bisa. Kenapa? Bagaimana orang Mekah dituntut bersama-sama? Apa Ibu? Akhirnya keputusan Muhammad dibunuh bersama-sama. Tak. Sidang selesai. Orang pulang yang ikut rapat itu sampai di rumah tentu ditanya oleh istrinya. Ya kalau bahasa Wahnya, Pak, dah kamu udah tadi seharian udah ngado, kamu udah ikut rapat. Rapat udah kesana kecil kok pas rapat rasio ada picayo udah ikut rapat tadi. Kalau udah kecil kawan, ajar-ajar udah ikut rapat kursi lain tadi dah. Itu laki-laki itu nak mau rapat itu dua macam itu tapasola di kecil. Udah ikut rapat tadi dia rapatnya Muhammad kali dulu besok malam atau jangan dia kecil-kecil ke orang dah dia mendasar menurut udah di polisi lain tadi atau pasal kecil itu lain oleh si istrinya itu besok hari mungkin kalau bertemu dengan perempuan lain Bapak Ibu dia pulang dia muncul botol itu bisa ditutup Pak muncul lama menutupnya tak kecil dulu kalau bahasa Minangnya apa ya Cunyang tuh kau kakak sentan aku ada berita dari dunia laki cunyang lagi kira petang nah mana bah laki yang mau kira petang cunyang aku putusan rapenya besok malam Muhammad itu kan dibunuh tapi dia cunyang kecil-kecil kan kurang nak ku rasio negara pun hanya kecil-kecil dek cunyang tu dek nyo bakawan pulau malaki kabulang masuk pulau yang lain ya nya kamainya tun wah baik pula, aku ada berita hot up to date berita terbaru. Laki siapa itu petang tapi kecilnya, Muhammad terbunuh ada kemalam. Tapi jangan yang kecil-kecil ke orang nak, kurasi negara pun. Jangan kecil-kecil, lah tersebar berita ini di kota Mekah. Apa itu? Sampai ke telinga Nabi Pak. Lari ke Nabi Muhammad walaupun dia sudah tahu bahwa dia terbunuh. Kenapa? Malah Nabi mengatakan kepada kawan-kawannya, apa katanya? Pak Ibu, sudah datang perintah dari Allah, kita disuruh pindah. Sekarang pindahlah Bapak Ibu, hijrah ke kota Mekah, kota Madinah. Apa kata kawan-kawan Nabi? Muhammad, ya Rasulullah, yang diintai-intai, dicari-cari orang itu engkau Rasulullah. Berangkatlah engkau bersama kami, atau engkau dulu berangkat? Apa jawab Nabi? Pergilah Bapak Ibu, selamatkan diri Bapak Ibu dulu. Saya nanti menyusul kemudian. Apa Ibu? Pelajaran hijrah yang ketiga di sini memberikan pesan kepada kita Bapak Ibu. Inilah pemimpin ideal itu. Dia lebih mementingkan keselamatan orang yang memimpinnya terlebih dahulu. Ibu, dia selamatkan orang lain dulu, baru dia. Nabi kan bisa selamatkan ini. Inilah dia pemimpin yang sejati, yang ideal itu. Memikirkan orang dipimpinkan. Kadang-kadang di tempat lain kan tidak dapat. Inyonya pekamel dulu. Contoh resiko ada orang apa ada orang. Ibu bantuan gampung, ayo pakai dulu.
Ibu bantuan kopi ini buang sedang dulu. Udah ada pimpin aja deh. Atau kok banyak nak tangkut lepas ya. Ada orang menyelewengkan dana kopi di sidang pengadilan, kecakau di KPK kan, macam-macam. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sahabat Nabi yang pergi hijrah sudah berangkat Pak, malam-malam sendiri-sendiri. Kenapa malam? Kalau siang berangkat hijrah, nanti ketahuan oleh orang Quraisy, ditangkap lagi, dibawa lagi ke Mekah. Kenapa ada ramai-ramai? Supaya Bapak Ibu dan dicurigai orang Mekah. Jadi berangkat malam hari itu seorang-seorang berdua, atau seorang berangkat aku dituduh beko dujang pertama Mekah atau beko pas itu beko berangkat sesama Pak. Bayangkan Pak, kalau tidak salah ketika saya pergi ke Mekah itu jarak Madinah dengan Mekah kalau salah 6 jam salah. Iya Pak, 6 jam ya. Pak, 6 jam dengan mobil Pak. Sekarang jalan kaki Pak. Mungkin taruhlah dengan onta bagai atau dengan kuda bagai. Tapi tentu Bapak Ibu banyak rintangan di jalan, bermalam, apalagi jalan kaki. Inilah sahabat-sahabat Nabi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena patuh pada Allah. Setelah mereka berangkat, Nabi menyusun strategi. Apa strategi yang disusun oleh Nabi Bapak Ibu? Nabi katakan kepada Abu Bakar supaya Abu Bakar jangan berangkat dulu, temani Nabi di Gua Sur. Bapak Ibu, Gua Sur. Dikatakan pula oleh Abu Bakar karena Nabi itu beberapa hari di situ, belum jelas harinya apa, belum jelas itu berapa hari, cuma ada beberapa hari itu belum jelas. Ya Bu ya. Sampaikan kepada anak Abu Bakar bernama Abdullah agar dia menyiapkan onta, untuk onta yang paling bagus, kencang berlari, tahan untuk berjalan. Kenapa Pak onta? Kenapa nak kuda? Onta itu Bu dalam perjalanan jauh, nak minum 3 hari tidak apa-apa. Kenapa? Minum sekali Pak, ditaruhnya airnya di kantongnya dekat leher, tahan untuk 3 hari. Kalau kuda kan dapat. Bapak Ibu, maka pilihannya onta. Karena onta ini agak lebih perjalanan jauh cukup bagus untuk diletakkan onta itu di belakang kasur. Disuruh oleh Abu Bakar anaknya bernama Asma binti Abu Bakar mengantarkan nasi. Ya Pak, karena Nabi beberapa hari situ mengantarkan makanan sidang jemaah. Diperintahkan pula kepada anaknya yang Abdullah itu menjadi intelijen, memberikan berita kondisi kota Mekah. Kalau sudah kondusif nanti Nabi akan berjalan. Apa itu? Ada budak bernama Amr bin Fuhairah diperintahkan untuk menggembala kambing, menghapus jejak anak-anak Abu Bakar yang mengantarkan nasi dan memberikan berita itu, sehingga yang ada adalah bukan jejak manusia tapi jejak kambing. Dan air susu kambing itu diperas Bapak itu untuk minum Nabi dan Abu Bakar di atas Gua Sur. Strategi telah diatur. Lalu Nabi pergi ke rumahnya, mengambil persiapan-persiapan barang yang akan diambil. Tapi begitu Nabi sudah sampai di rumahnya untuk mengambil barang untuk persiapan pergi hijrah, rupanya rumah Nabi dikepung oleh orang Quraisy yang ikut rapat kemarin malam itu. Yang mengepung rumah Nabi itu Pak Ibu, Al-Bojo berbadan tegap dengan pedang mengkilat, siap untuk membantai Nabi, mencincang Nabi Pak Ibu. Apa itu? Apa kata Nabi? Rupanya rumah kita telah dikepung. Kata Nabi kepada Abu Bakar dan kepada Ali, bertiga ke dalam rumah. Ali, maukah engkau tidur di tempat tidur aku, menggantikan aku, untuk mengalihkan pandangan orang-orang Quraisy yang sekarang mengepung rumah kita, agar mereka mengulur-ulur waktu pembunuhan saya. Ali tahu resikonya Pak. Kalau tidur di tempat tidur Nabi, resikonya adalah mati. Karena orang kira Nabi yang tidur nanti dihujamkan pedang, tentu Ali yang mati. Apa jawaban Ali Pak? Siap Ali. Andaikan darahku terserah di tanah Arab ini, mudah-mudahan darah menjadi saksi di akhirat nanti bahwa Ali bin Abi Thalib mati sebagai korban pembunuhan keganasan orang-orang Quraisy karena membela Rasulnya. Itu Ali Pak, belum menikah Pak, belum berkeluarga. Istilahnya sekarang masa depannya panjang, bisa jadi sarjana, S2, S3, bisa kerja di perusahaan mana, tapi dia siap mati untuk membela Rasulnya. Artinya adalah Bapak Ibu, pesan hijrah yang keempat memberikan pesan kepada kita
bahwa tirulah Ali bin Abi Thalib, anak muda, masa depan panjang, tapi siap bersedia untuk memperjuangkan Rasulullah, agama Allah, nyawa taruhannya. Apa itu yang Allah kira-kira kalau bahasa Nabi abarakil lain kau keluar dari rumah kau Nabi di akhirat saya kita bersama dengan Nabi disebut sebut lain betul dia sanggunya mati sentuh lain. Rupanya apa terjadi Pak? Betulkah? Mari kita lihat episode selanjutnya. Setelah Nabi Ali tidur di tempat tidur Nabi, Nabi keluar dari rumahnya, dibacanya surat Yasin ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa alshainahu fa hum la yubsirun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan. Allah jadikan di sekeliling Nabi itu dinding. Jadi kalau Allah mendinding Pak, tidak seorang pun yang bisa melihat. Ya Bu, kalau Allah mendinding Bu, tidak ada yang bisa merobohkan. Dan Allah mendinding tidak sama dengan kita mendinding, cari tukang, cari bahan. Apa itu? Selesai Nabi baca ayat itu Pak, Nabi keluar dari rumahnya dengan percaya diri. Bukan itu Nabi. Di halaman rumah Nabi itu sudah ramai orang Bu, pegang pedang. Tapi ketika Nabi buka pintu, tidak ada mereka melihat Nabi di depan pintu itu, tidak nampak oleh mereka. Apa itu? Bahkan Abu Bakar apa kata pada Nabi? Nabi, dia tidak nampak waktu ulangku. Kalau engkau tidak percaya, Bakar beri kita lihat. Nabi ambil pasir Pak Ibu, tidak tahu orang Quraisy Nabi ambil pasir Pak. Padahal di depan mereka. Lalu letakkan pasir di kepala mereka. Yang kena pasir tertidur. Yang lainnya Pak Ibu, ada yang bicara-bicara saja, ada yang matanya tetap nyala tapi tidak nampak Nabi. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Nabi diselamatkan Allah. Nabi sudah jauh sampai ke Gua Sur, mereka itu yang mengepung rumah Nabi tersentak. Heran Pak, rumah Muhammad itu terbuka. Mungkin dia keluar nak cepat dalam. Masuk dia ke dalam ramai-ramai Pak. Ditengok ke dalam, orang yang tidur itu dibuka kainnya, rupanya Ali. Ditanya kepada Ali, mana Muhammad? Jawaban Ali mengatakan, mana saya tahu, saya tidur. Yang orang tidur mana tahu Pak? Ada juga kisah mengatakan Ali itu pindah tempat berdiri. Apa katanya? Sejak saya berdiri di sini, saya tidak tahu mana Muhammad. Saya berdiri di situ, rumahnya apa? Coba dengan diri di sini. Ini kan cara menyampaikan alasan saja. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan cerdas Ali menjawab. Karena sasaran itu bukan Ali, mereka keluar di rumah Pak, menyebar di lorong-lorong kota Mekah mencari Nabi Muhammad, tidak ketemu. Ali selamat, Nabi selamat. Pesan hijrah yang kelima Pak, memberikan pelajaran kepada kita umat Islam. Kalau kita mau tolong agama Allah, kalau mau kita bantu agama Allah, kalau mau kita perjuangkan agama Allah, bi amwalihim dengan harta kita, wa anfusihim dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, dengan waktu kita. Apa itu ya Allah? Yang suruh Allah akan tolong kita. Tuh buktinya nih Pak. Ali jangankan dibunuh orang, nyojan dia setanding Ali itu dia orang boleh sedang Pak. Diselamatkan dari Allah. Nabi Muhammad sebagai pejuang agama Allah selamat keluar dari rumahnya. Apa itu? Artinya sekali lagi, kalau kita tolong agama Allah, kalau kita bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala Pak Ibu, Allah akan tolong kita. Ada yang Ustaz, bagaimana cara membantu agama Allah saat sekarang ini? Sebagaimana Abu Bakar tolong agama Nabi, sebagaimana Ali bin Abi Thalib tolong agama Nabi, sebagaimana anak-anak Abu Bakar menolong agama Nabi, agama Allah Taala. Dalam konteks kekinian pada saat sekarang ini adalah sekali lagi menolong agama Allah dengan memakmurkan masjid, meramaikan masjid, pengajian, Bapak Ibu membantu dengan infak sedekah dan segala macamnya. Sidang jemaah yang dimuliakan, yang serukum Allah akan tolong kita. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Nabi naik ke puncak Gua Sur 3 hari lamanya. Seperti yang kami katakan tadi, sidang jemaah, seorang perempuan yang bernama Asma binti Abu Bakar mengantarkan nasi buat Nabi. Status Nabi ketika itu Bapak Ibu buronan orang Quraisy. Ya Pak, tentu Pak, siapa yang melindungi buronan orang Quraisy tentu akan dianiaya, boleh jadi dibunuh. Asma
Asma binti Abu Bakar sudah tahu risikonya, Pak. Kalau dia kedapatan mengantarkan nasi buat Nabi Abu Bakar, dia akan ditangkap oleh orang Quraisy, akan dianiaya, boleh jadi dibunuh. Tapi Asma binti Abu Bakar sedang jamaah yang dimuliakan Allah, dia siap dengan risiko itu. Apa pesan hijrah yang ke-6 sini, Pak? Seorang perempuan gadis, Pak, anak Abu Bakar, ya Bu, memberikan pelajaran kepada kaum ibu-ibu, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, memberikan pelajaran kepada kita. Tirulah Asma binti Abu Bakar yang siap menolong Rasulullah, menolong agama Allah, Bapak Ibu, memperjuangkan agama Allah. Nyawanya tantangan. Sekarang ini kan tidak nyawa tantangannya. Oh, Bapak sedang jemaah yang Allah. Ini yang ke-6, Pak. Perempuan bernama Asma binti Abu Bakar itu memberikan pelajaran kepada kita kaum perempuan agar meniru beliau memperjuangkan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. 7, Pak. Apa di sini makna pesan hijrah yang ke-7? Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar yang menyuruh 2 orang anaknya, yang satu Abdullah menjadi intelijen dan menyiapkan peta, dan menyuruh anaknya yang perempuan Asma binti Abu Bakar mengantarkan nasi, Pak, risikonya nyawa. Abu Bakar memberikan pelajaran kepada kita, hendaklah kita tiru Abu Bakar, siapkan anak-anak kita untuk membantu agama Allah. Kurang anak bobo, 5, kita siapkan anak yang berlima untuk membantu agama Allah. Kurang anak bobo, 7, kita siapkan anak kita yang ber7 orang itu untuk menolong agama Allah dengan meramalkan bersih dan segala macamnya. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana Abu Bakar menyuruh anak-anaknya menolong agama Allah, memperjuangkan agama Allah. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Terakhir, mari kita cek ayat ini, Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, mereka yang berhijrah. Hijrah dalam konteks hari ini dan pada saat sekarang ini adalah hijrah sikap. Sikap yang tak elok pada elok. Siapa biasa mengecek orang, tidak mengecek orang. Biasa mengupik orang, tidak mengupik orang. Biasa mengecek-kecekkan orang, tidak mengecek-kecek orang. Biasa malu orang, tidak malu orang. Hijrah sikap dari yang kurang baik kepada yang baik. Yang kedua adalah hijrah amalan, dari amalan kurang baik kepada amalan yang baik. Biasa jarang masjid, jarang masjid. Biasanya jarang baca Quran, kini baca Quran. Dan biasanya kurang berinfak, kini baca berinfak. Pokoknya hijrah amalan. Kalau mau melaksanakan hijrah yang amalan, hijrah sikap ini, balasan Allah di mana? Pertama, sesuai dengan ayat ini, Pak. Ulaika yarjuna rahmatullah. Allah akan berikan rahmat kepada kita. Yang kedua, wallahu ghafur, Allah akan mengampuni kita. Yang ketiga, ar-rahim, Allah akan kasihi kita, kasih sayang Allah pada kita. Pada ayat yang lain, ulaika a'zamu darajatan indallah, Allah akan tinggikan derajat kita. Apa itu? Ulaika a'zamu darajatan indallah. Begitu Allah sampaikan dalam ayat lain. Demikian pengajian pada malam hari ini. Semoga apa kita sampaikan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Pengajian ini mudah-mudahan malam itu pekalang, siang kita pakai sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.